Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan. Kita sampai di chapter 6 dari buku Bovie and Phil. Materinya mengenai entrepreneurship dan small business ownership, ya. Kewirausahaan dan kepemilikan usaha kecil. Nah, kenapa kok kita perlu mempelajari materi ini? Jadi, kita sudah mempelajari beberapa topik yang terkait dengan bisnis, ya. Mungkin sampai di sini, saudara sudah punya beberapa ide bisnis yang ada di bayangan saudara, ada di kepala saudara. Nah, materi kali ini akan memberikan tambahan informasi kepada saudara, beberapa bentuk kepemilikan bisnis yang lain. Kemarin kita sudah bahas beberapa bentuk kepemilikan bisnis. Di kesempatan kali ini akan ada tambahan informasi, ya. Yang pertama, saudara bisa mengeksekusi tadi, ya, ide bisnis yang ada di kepala saudara dalam bentuk usaha kecil, ya. Bisa dieksekusi, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk usaha kecil. Atau nanti di akhir kita juga akan singgung mengenai franchise, ya. Nah, selain itu, di chapter ini saudara juga akan mendapatkan informasi mengenai apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses, ya, menjadi seorang wirausahawan yang berhasil. Kita akan pelajari apa saja faktor-faktor yang menentukan seorang entrepreneur itu bisa berhasil. Kita juga akan mempelajari apa faktor-faktor yang bisa membuat sebuah bisnis itu gagal, ya. Lalu di akhir tadi, ya, sudah saya singgung, kita juga akan mempelajari mengenai franchise sebagai alternatif bagi saudara yang ingin memulai bisnis. Ini secara spesifik learning objective dari chapter ini. Yang pertama, kita akan meng-highlight kontribusi bisnis atau usaha kecil bagi ekonomi sebuah negara. Kemudian kita akan coba cari tahu, kita coba akan gali apa umumnya yang melatar belakangi seseorang itu mendirikan bisnis, ya, atau memulai bisnis. Lalu kemudian kita juga akan mengidentifikasi apa karakteristik-karakteristik individu yang membuat seorang entrepreneur itu berhasil. Yang ketiga, kita akan membahas pentingnya bisnis plan, ya, dan elemen-elemen kunci di dalam bisnis plan. Yang keempat, kita akan atau saudara diharapkan bisa mengidentifikasi beberapa penyebab utama yang membuat sebuah bisnis itu gagal, ya. Lalu dari mana pelaku bisnis itu bisa memperoleh saran maupun dukungan di dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang kelima, diharapkan saudara setelah mempelajari chapter ini bisa memahami apa saja sumber pendanaan untuk bisnis kecil. Nah, yang terakhir, tentang franchise tadi, ya, diharapkan saudara bisa mengetahui apa itu franchise, lalu apa advantage dan disadvantage dari franchise, apa keunggulan dan kekurangan dari franchise. Kita mulai dari learning objectives yang pertama,
yaitu kontribusi usaha kecil bagi ekonomi sebuah negara. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu karakteristik bisnis atau usaha kecil itu seperti apa. Kalau menurut Buffy and Thiel, ini tentu rujukannya mungkin dari Amerika ya, dari referensi-referensi yang ada di Amerika. Kalau menurut Buffy and Thiel, sebuah usaha itu disebut small business atau usaha kecil, itu ketika perusahaan itu secara independen ya, dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang dan umumnya tidak dominan ya di dalam sebuah industri itu, lalu karyawannya kurang dari 500 orang. Nah, di Indonesia definisi usaha kecil ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, nanti saudara bisa cek di situ. Kalau di Indonesia sebenarnya klasifikasinya lebih banyak ya. Ada usaha mikro, kecil, menengah. Ya. Makanya ini seringkali disingkat sebagai UMKM. Nah, mikro itu misalnya ya, dia asetnya maksimal 50 juta dan omsetnya maksimal 300 juta. Lalu usaha kecil itu asetnya 50 sampai 500 juta, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar. Nah, kalau usaha menengah ini asetnya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar, omsetnya lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, berarti kalau di Indonesia, kalau usaha mikro kecil ini, kalau kecil tadi ya, maksimal asetnya 500 juta, omsetnya maksimal 2,5 miliar. Ini kalau di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ya, nanti saudara silahkan cek. Nah, kriteria lain dari usaha kecil umumnya dia dioperasikan secara sederhana ya. Maksudnya sederhana gimana, Pak? Ya, misalnya dari sumber daya manusianya dia sederhana. Sederhananya gimana? Umumnya ya pemilik itu ya sekaligus direktur utama, sekaligus direktur marketing, sekaligus direktur operasi, sekaligus direktur SDM gitu kan. Nah, biasanya dibantu istrinya, misal kalau sudah menikah, sebagai direktur keuangan. Ya, jadi sangat sederhana, SDM-nya sederhana. Ya, seringkali pemilik usaha kecil itu disebut anekdotnya sebagai CEO, ya, biar kelihatan keren. Tapi bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Jadi semua hal yang berkaitan dengan bisnis itu dikerjakan oleh dia. Chief Everything Officer. Itu dari sisi SDM-nya. Dari sisi operation-nya juga sangat sederhana. Mesin-mesin yang digunakan sederhana, ya. Kemudian saluran distribusinya juga sederhana ya. Mungkin hanya mengandalkan Instagram misal untuk promosinya gitu kan. Ya. Ya, itu yang dimaksud dengan operasi yang sederhana. Kemudian ciri yang selanjutnya, usaha kecil itu umumnya punya fokus yang spesifik ya, artinya usahanya spesifik. Ya, jualan kaos ya sudah jualan kaos saja. Jualan kacamata ya sudah jualan kacamata saja. Ya, beda dengan
ketika usaha besar itu beroperasi ya. Seperti yang kemarin saya singgung, misalnya ketika perusahaan sudah berkembang dengan besar ya, dia akan membentuk sebuah korporasi, sangat mungkin dia punya bisnis yang bermacam-macam, yang tidak terkait satu sama lainnya. Kompas Group misal dia punya Kompas TV, dia punya surat kabar Kompas, dia juga punya hotel, dia punya toko buku, dia punya percetakan buku gitu kan, ya. Jadi sangat bervariasi. Transcorp misal dia punya Trans TV, dia punya Transmart, dia punya Trans Studio, ya kan? Sangat bervariasi bisnisnya. Nah, kalau small firms, kalau small business, usaha kecil, ini umumnya fokus, ya. Dan segmen pasar yang dituju itu lebih kecil tentu saja ya. Toko kelontong itu termasuk usaha kecil ya. Dia hanya melayani konsumen di sekitar dia kan gitu. Lalu kemudian apa namanya? Toko sepatu yang ada di pinggir jalan itu ya apa segmen yang dilayani ya hanya apa namanya? Masyarakat yang lewat di sekitar jalan itu. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa faktor yang membuat usaha kecil ini bisa tumbuh cepat ya, bisa berkembang dengan cepat. Salah satunya kita tahu e-commerce ya, kemudian sosial media ya, e-commerce ya, kemudian juga online marketplace ya, Tokopedia dan kawan-kawan itu Shopee ya. Nah, itu juga bisa membuat apa namanya segmen pasar dari UKM itu bisa semakin luas ya gitu. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya, usaha kecil itu umumnya memiliki sumber daya, khususnya sumber daya keuangan yang terbatas. Ya umumnya ya dari pemilik saja atau dari keluarga dekatnya, ya gitu. Nah, kecuali kalau dia sudah mulai tumbuh, dia butuh untuk mengembangkan usahanya, dia bisa mulai pinjam duit di bank, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Karakteristik yang terakhir, usaha kecil ini umumnya punya lebih kebebasan ya. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk mengambil keputusan. Karena tadi ya ini seperti sole proprietorship yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi ketika usaha itu dimiliki oleh satu orang, maka pengambilan keputusannya akan lebih cepat karena tidak perlu berdiskusi dengan founder yang lain. Ya. Kemudian untuk melakukan hal-hal yang baru, melakukan inovasi, ini juga tidak perlu diskusi berlama-lama dengan apa namanya partnernya, dengan founder, dengan co-foundernya, gitu. Nah ini karakteristik small business. Lalu apa kontribusi small business? Ya, kalau saudara cari informasi kontribusi ekonomi usaha kecil bagi perekonomian di banyak negara itu saudara mungkin akan tercengang ya, mungkin akan kaget bahwasannya kontribusi ekonomi bisnis kecil atau usaha kecil bagi banyak negara itu sangat besar. Di Indonesia sendiri itu kisarannya di atas 90% ya kontribusi ekonomi yang diberikan oleh usaha kecil ya. Kontribusi yang diberikan usaha kecil salah satunya ukurannya terhadap GDP misalnya, Gross Domestic Product itu sangat besar. Coba nanti silahkan dicari ya. Nah, secara spesifik kita bisa mengetahui kontribusi utama bisnis kecil itu dari slide ini ya. Yang pertama, usaha kecil itu tentu saja menyediakan pekerjaan ya, membuka lapangan kerja.
meskipun itu satu, ya, dua di tiap usaha kecil, tapi karena jumlah usaha kecil ini sangat besar ya di Indonesia, jumlahnya lebih besar dibanding usaha besar ya, proporsinya. Ya, karena tadi ya jumlahnya besar, maka kalau satu usaha kecil saja punya satu karyawan itu sudah banyak sekali lapangan pekerjaan yang dibuka. Lalu kemudian usaha kecil itu juga seringkali mengintrodusir produk-produk baru ya, seringkali menemukan produk-produk baru yang em, tidak ditemukan atau diperkenalkan oleh usaha-usaha besar. Apa contohnya misal apa ya? Ya misal tahu bulat katakanlah gampangannya ya. Tahu bulat itu kan produk yang baru begitu kan? Ya, inovasi baru ya, yang itu dihasilkan atau dikeluarkan, diperkenalkan oleh usaha kecil, ya kan? Ya, tahu bulat itu kan yang jual keliling itu eh, bukan korporasi besar ya. Itu kan usaha-usaha kecil, ya. Paling pemiliknya hanya satu orang gitu. Satu orang punya satu mobil atau punya beberapa mobil gitu. Jualannya kan biasanya pakai mobil kan. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa usaha kecil itu juga berkontribusi memperkenalkan produk yang baru. Meskipun usaha besar juga memperkenalkan produk baru, ya kan? Gitu. Lalu kemudian umumnya usaha kecil itu juga menjadi supplier dari usaha-usaha besar, ya. Ya, seringkali misalnya yang apa namanya bisa kita lihat sebagai contoh itu adalah Nike ya. Nike itu kan perusahaan besar ya, perusahaan global ya yang berbasis di Amerika. Market share-nya di dunia sangat besar ya. Saingannya Adidas, terus kemudian Puma ya, belakangan masuk New Balance dan Under Armour misalnya. Tapi market share Nike itu termasuk yang paling besar. Nanti silakan saudara cek ya berapa market share-nya di dunia. Nah, Nike itu kalau saudara coba cari info, sebenarnya dia itu mensubkan pekerjaan-pekerjaannya, mensubkan proses produksinya itu ke usaha-usaha kecil sebenarnya, ya. Saya punya teman, punya senior di Semarang, dia punya usaha kecil konveksi, karyawannya mungkin ya di bawah 20 ya. Dia termasuk mensuplai produk-produk untuk Nike ya. Jadi Nike itu umumnya memberikan lisensi kepada tadi ya usaha-usaha garmen di Indonesia, Vietnam, ya, Taiwan, gitu kan, Thailand, gitu. Nah, diberi lisensi, kemudian usaha kecil ini memproduksi, lalu dikirim ke Nike, disortir, ya, di apa namanya QC, quality control, ya. Ketika lolos maka akan dijual dengan brand Nike, Nike gitu, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa usaha kecil itu mensuplai usaha-usaha besar. Lalu kemudian tadi yang keempat ya, em, banyak uang yang keluar ya, banyak arus uang yang keluar dari usaha kecil ini yang berkontribusi pada gross domestic product dari sebuah perusahaan. Di Indonesia tadi saya sudah singgung kontribusinya di atas 90%. Ya, gitu. Lalu kemudian em, kadang usaha-usaha kecil itu mengambil risiko-risiko yang tidak diambil oleh usaha besar ya. Ya. Lalu yang terakhir em, usaha kecil itu menghasilkan produk dan jasa yang khusus ya. Tadi sudah kita singgung juga di awal ya. Nah, itu kontribusi ekonomi dari usaha kecil
ya yang dijelaskan oleh Bovie and Thiel. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Kita harapannya nanti saudara bisa mengetahui apa alasan utama orang itu memulai bisnis, lalu mengidentifikasi apa faktor-faktor yang membuat seorang entrepreneur itu sukses. Nah, ketika saudara memutuskan untuk membuka sebuah bisnis atau memulai sebuah usaha, maka pastikan bahwa saudara itu memiliki entrepreneurial spirit, ya, yaitu keinginan yang positif dan maju, ya, untuk menciptakan usaha yang profitable, ya, yang menghasilkan keuntungan dan sustainable, bisa berkelanjutan, bisa tahan lama dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, lingkungan, ya. Kemudian ya, itu yang dimaksud dengan entrepreneurial spirit, ya. Ini yang dibutuhkan ketika saudara memutuskan untuk memiliki atau mendirikan usaha sendiri, ya. Jadi ketika saudara memiliki usaha sendiri, lalu saudara mempunyai entrepreneurial spirit, maka ini akan membantu usaha saudara itu terus tumbuh, ya, terus berkembang, ya. Karena tadi, ketika saudara punya entrepreneurial spirit, maka saudara akan punya keinginan yang positif, ya, lalu keinginan yang maju untuk membuat bisnisnya itu profitable dan sustainable, ya, itu. Ya, selain penting bagi orang-orang yang memiliki usaha, sebenarnya bagi orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, entrepreneurial spirit ini juga seringkali dianggap penting, ya, khususnya bagi usaha-usaha atau bagi perusahaan-perusahaan yang memang punya daya inovasi tinggi, gitu ya. Nah, makanya banyak juga perusahaan-perusahaan yang daya inovasinya tinggi itu nyari karyawan yang punya entrepreneurial spirit yang tinggi, ya, gitu. Ya, seringkali ini juga disebut sebagai entrepreneurial orientation, gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang inovatif seperti Google, ya, Microsoft, lalu kemudian Apple, ini tentu saja mencari karyawan-karyawan yang punya entrepreneurial spirit yang tinggi, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya atau poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenapa umumnya orang-orang itu memilih untuk mendirikan atau memulai sebuah bisnis. Yang pertama alasannya, umumnya orang itu ingin bikin bisnis karena dia ingin kontrol yang lebih, ya, terhadap dirinya, ya, dan terhadap masa depan, gitu. Ya, seringkali orang kalau bekerja sebagai pegawai itu merasa sulit, ya, mengontrol dirinya sendiri, pinginnya Sabtu libur, ternyata sama bosnya disuruh lembur, gitu kan. Lalu kemudian, ya, dengan penghasilan yang tetap, begitu kan, tidak tahu dia di masa depan itu apakah bisa survive atau tidak dengan tabungan yang dimiliki. Nah, ini yang jadi alasan kenapa orang itu pada akhirnya memilih untuk bikin bisnis sendiri. Meskipun ketika dia memiliki bisnis sendiri, bukan jaminan masa depannya akan terjamin, gitu kan. Kadang malah risikonya lebih tinggi, ya. Ini juga yang menghambat orang untuk memulai usaha sendiri. Kemudian yang kedua, seringkali orang itu ingin buka usaha, ingin mulai usaha sendiri, itu juga karena dia merasa lelah, ya. Dia merasa capek bekerja untuk orang lain dengan gaji yang menurut dia mungkin tidak setimpal dengan pengorbanannya.
Lalu yang ketiga, umumnya orang itu buka bisnis atau buka usaha sendiri karena dia punya em, apa ya, ambisi personal ya. Mungkin memang dia punya apa namanya, keinginan pribadi bahwa suatu saat akan bikin usaha sendiri ya gitu. Lalu kemudian alasan yang terakhir, orang itu buka bisnis sendiri karena persaingan di pasar tenaga kerja yang semakin ketat ya. Dia sulit dapat kerjaan, udah ngelamar ke sana sini, ikut seleksi di sana sini, tapi nggak keterima-keterima. Akhirnya dia memutuskan untuk jadi entrepreneur. Ya, banyak cerita-cerita entrepreneur sukses itu berawal dari kisah yang seperti itu. Silahkan nanti dicari. Nah, ini karakteristik-karakteristik yang membuat seorang entrepreneur itu sukses ya. Kalau ini terlalu kecil, saudara bisa lihat di bukunya ya. Silahkan. Nah, kalau menurut Bovie and Phil, tidak-tidaknya ada 3 karakteristik ya yang bisa membuat seorang entrepreneur itu sukses ya. Yang pertama adalah confidence atau kepercayaan diri ya. Apa itu indikatornya orang yang percaya diri? Yang pertama dia em, merasa punya kuasa ya terhadap masa depannya gitu, atau dia percaya dia bisa mencapai sebuah posisi di masa depan. Kemudian orang yang percaya diri itu juga seringkali curious ya, dia punya curiosity, dia punya rasa keingintahuan yang lebih untuk belajar ya dan untuk mencapai tujuannya tadi. Nah, makanya saudara bisa bercermin ya mulai dari sekarang. Bagaimana saudara itu punya curiosity ya, punya rasa keingintahuan. Kalau apa namanya, belajar sesuatu, misalnya belajar chapter ini, tadi saya singgung soal undang-undang tentang usaha mikro, kecil, dan menengah tadi. Saya minta saudara untuk mencari. Saudara betul mencari enggak gitu ya. Ini salah satu bentuk curiosity. Kalau saudara punya curiosity, rasa keingintahuan yang lebih, tentu akan termotivasi untuk melakukan apa yang tadi saya sarankan tadi. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, orang yang confidence-nya tinggi itu biasanya dia belajar dari kesalahan dan melihat kesalahan itu adalah kesempatan untuk tumbuh. Kalau saudara masih mendapati ya, dulu saya itu seringkali kalau beli buku itu bukunya mereknya apa itu ya? Sidu ya, Sinar Dunia. Itu menarik karena di dalamnya ada beberapa apa namanya, pepatah-pepatah bijak gitu. Salah satunya ini, bahwa guru terbaik itu adalah kesalahan ya, kegagalan itu adalah guru terbaik gitu. Nah, ini sama dengan ini gitu. Guru terbaik, kegagalan ya adalah guru terbaik gitu ya. Karena dari kegagalan saudara bisa belajar apa yang membuat saya gagal ya, apa saja kesalahan-kesalahan yang saya perbuat ya, apa yang bisa saya perbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, itu yang ketiga. Lalu yang keempat, orang yang percaya diri ini umumnya adaptif ya terhadap perubahan-perubahan di pasar ya. Lalu yang kelima, dia berani mengambil risiko, tapi bukan orang yang nekat ya. Nah, ini menarik mungkin untuk saudara ketahui. Jadi sebenarnya
lawan dari kata takut itu bukan berani ya. Selama ini kita mungkin taunya lawan kata atau anonim dari takut itu adalah berani. Tapi itu sebenarnya salah ya. Takut itu lawan katanya yang betul adalah nekat itu ya. Berani itu di tengah-tengah antara takut dan nekat. Orang yang takut dia nggak berani melangkah satu langkah pun karena terlalu banyak pertimbangan atau dia mungkin punya ketakutan-ketakutan tertentu. Di kontinum yang berlawanan, di titik yang berlawanan, ada orang-orang yang nekat. Orang-orang yang nekat ini yang penting melangkah meskipun nggak tahu apakah langkahnya itu betul. Apakah tempat dia melangkah itu bisa dipijak gitu kan. Nah, orang yang berani itu ada di tengah-tengahnya. Ketika dia melangkah, itu dia harus melihat dulu tempat dia memijak di langkah berikutnya itu terbuat dari bahan yang seperti apa ya gitu kan. Bisa hancur nggak, bisa ambles nggak kalau saya injak gitu. Terus saya punya nggak kemampuan untuk melangkah lebih jauh ya, kita punya nggak ya sumber daya untuk melangkah lebih jauh. Nah ini bedanya ya. Nah orang yang confidence ya, entrepreneur yang sukses, yang salah satunya dicirikan dengan kepercayaan diri yang tinggi, itu adalah orang-orang yang berani. Ya. Dia tidak takut, tapi juga nggak nekat. Gitu. Dia ada di tengah-tengahnya, berani. Dia berani melangkah, tapi dia punya pertimbangan yang kuat. Kenapa kok dia melangkah? Kenapa kok dia maju? Gitu ya. Lalu yang kedua setelah confidence adalah drive. Ya, artinya entrepreneur yang sukses ini umumnya itu punya dorongan diri yang kuat, drive yang kuat. Dia mau bekerja keras ya untuk periode waktu yang lama. Itu yang indikator yang pertama. Dia betul-betul disiplin ya, meskipun tidak ada orang yang memotivasinya, tidak ada orang yang menuntutnya. Ya. Lalu kemudian dia mau berkorban ya di dalam kehidupannya demi apa yang mau dia capai. Gitu. Ya, ini drive, dorongan. Lalu yang terakhir adalah passion. Entrepreneur yang sukses itu umumnya punya passion yang kuat terhadap apa yang dilakukannya. Indikatornya apa? Yang pertama dia mencintai apa yang dia lakukannya, ya. Kemudian umumnya dia tidak mengukur kesuksesan itu semata-mata dari aspek finansial. Kemudian dia punya kepercayaan dan optimisme, ya. Kemudian dia punya talenta, ya, punya bakat untuk menginspirasi orang lain. Gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri entrepreneur yang sukses. Ya, ini tentu saja tidak sembarangan ya. Ini sangat mungkin di apa namanya eh, diperoleh dari berbagai macam studi gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga kita akan mendiskusikan pentingnya melakukan atau mengembangkan bisnis plan dan apa saja elemen kunci di dalam bisnis plan. Jadi bisnis plan itu adalah dokumen yang merangkum proposal dari sebuah usaha ya. Nah, termasuk di dalamnya apa tujuannya ya, lalu kemudian apa rencana untuk mencapai tujuannya. Nah, karena saudara kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, ke depan saudara sebagai mahasiswa baru, ini saya informasi saja, mungkin akan seringkali mendapatkan informasi mengenai lomba bisnis plan ya. Banyak diselenggarakan ya, baik di level universitas maupun di level lokal maupun di level nasional. Nah, makanya informasi ini mungkin akan penting bagi saudara kalau punya rencana mengikuti
lomba-lomba seperti itu. Ya, jadi bisnis plan itu dokumen yang merangkum tadi ya, bisnis itu mau dibawa kemana ya, tujuannya apa, rencananya apa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, umumnya bisnis plan ini terdiri dari beberapa bagian yang penting ya, yang utama mulai dari summary ya, rangkuman. Rangkuman ini ya kesimpulan dari keseluruhan aspek-aspek yang dibahas di bisnis plan itu. Ya, mulai dari misinya apa, ya, tujuannya apa, lalu overview perusahaan, ya, lokasinya di mana, ya, produknya apa, siapa orang-orang yang ada di dalamnya, itu di overview dulu secara ringkas, lalu kemudian dijelaskan apa produk atau jasanya, lalu dijelaskan manajemen dan orang-orang kuncinya. Ya, umumnya bagian ini penting untuk menginformasikan siapa sih yang jadi founder dari bisnis ini. Kalau foundernya itu adalah orang yang sudah dikenal banyak orang, tentu akan lebih menarik ini bisnis plan-nya. Kemudian target pasarnya siapa ya, strategi pemasarannya seperti apa ya, rencana atau desain pengembangan perusahaannya itu ke depan seperti apa. Ya, lalu kemudian rencana operasinya seperti apa, ya, risiko-risiko yang dihadapi apa saja, ya, kemudian proyeksi keuangannya ke depan seperti apa, dan yang terakhir exit strategy. Exit strategy itu adalah strategi yang perlu diambil perusahaan ketika bisnis itu gagal, gitu ya. Nah, itu elemen-elemen yang umumnya ada di dalam sebuah bisnis plan. Meskipun bisnis plan itu sangat bervariasi ya, sangat bervariasi. Ada yang lebih ringkas ya, ada yang lebih rinci ya. Tapi paling tidak ini bisa dijadikan acuan. Ya, gitu. Umumnya bisnis plan itu tergantung siapa yang meminta ya. Misalnya tadi dalam rangka ikut lomba ya, panitianya tentu punya template bisnis plan tersendiri ya kan. Kalau itu yang meminta investor ya, template-nya juga mungkin beda lagi ya. Sekarang juga berkembang yang namanya bisnis model canvas. Itu juga bisa menjadi ringkasan dari bisnis plan gitu ya. Seringkali disebut seperti itu. Meskipun kadang kala dua-duanya juga dibutuhkan gitu. Nanti silahkan dicari tahu apa itu bisnis model canvas ya. Nah, bisnis plan itu untuk apa tujuannya? Tentu saja yang pertama bisnis plan itu ya seperti fungsi perencanaan di dalam manajemen ya. Dia akan menjadi acuan bagi perusahaan kemana perusahaan ini akan pergi ya, kemana perusahaan ini akan menuju, apa rencana-rencana untuk mencapainya, kan gitu. Nah, termasuk ini menjadi acuan ketika perusahaan melakukan pengawasan ya. Nah, yang terakhir bisnis plan itu penting sebagai media ya untuk tadi misalnya mengikuti lomba bisnis plan untuk mencari investasi atau investor ya, atau meyakinkan bank misalnya ya ketika kita mau pinjam duit, meyakinkan investor ya gitu. Nah, itu fungsi dari bisnis plan. Tujuan pembelajaran yang keempat, kita akan pelajari kenapa atau apa saja faktor-faktor yang umumnya menyebabkan sebuah bisnis itu gagal, lalu kemudian mengidentifikasi untuk mengatasi kegagalan itu ada nggak sih ya dukungan-dukungan dari pihak lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang menyebabkan bisnis itu gagal. Ada beberapa faktor ya
Yang pertama dari faktor kepemimpinan, leadership, bisa juga dari faktor marketing dan sales, penjualan, bisa juga faktor keuangan atau faktor fasilitas dan sistem. Kita mulai dari faktor kepemimpinan. Seringkali bisnis gagal itu karena manajemennya tidak kompeten, ya. Em, Manajemennya tidak punya keterampilan manajerial yang baik. Dia tidak bisa melakukan perencanaan, dia tidak bisa mengorganisasi sumber daya di perusahaan, dia tidak bisa memotivasi karyawannya, dan dia tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis itu bisa gagal karena faktor kepemimpinan itu salah satunya karena tidak ada perencanaan strategis, ya. Artinya pemimpinnya itu tidak bisa punya visi dan misi, lalu kemudian mengembangkan strategi untuk mencapai visi tersebut. Nah, yang ketiga dari sisi leadership, bisnis itu bisa gagal karena pemimpinnya nggak punya pengalaman yang relevan, ya. Dia sebelumnya em, kerja di perusahaan manufaktur, ya, di pabrik, pabrik sepatu katakanlah selama 15 tahun. Oh, ini pengalamannya banyak nih, gitu kan. Tapi terus kemudian dia disuruh jadi pemimpin di perusahaan fintech misalnya, ya. Nah, ini cukup jauh gitu. Jadi kurang begitu relevan. Nah, terus kemudian seringkali yang membuat gagal dari faktor kepemimpinan itu karena pemimpin bisnisnya itu belum move on. Jadi mungkin dia sebelumnya adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan, ya, dia terbiasa diperintah oleh atasannya, dia terbiasa hanya mengikuti perintah atasannya, tujuan, visi yang membuat adalah atasannya, dia tinggal mengeksekusi gitu kan. Kemudian dia bikin bisnis baru, ya, di mana dia harus memotivasi dirinya sendiri, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, ya, di mana dia harus punya visi sendiri, ya. Nah, ini kadang proses transisinya nggak mulus, ya. Kadang orang masih sudah jadi pengusaha tapi mikirnya, ah santailah gitu kan, karena belum ada yang nyuruh gitu kan. Lah nunggu nunggu disuruh, siapa yang mau nyuruh? Ya harusnya dia sendiri yang menyuruh dirinya sendiri kan gitu. Nah, dari faktor marketing dan sales, seringkali em, bisnis itu gagal karena marketingnya kurang efektif, ya kan? Bagaimana melakukan penetrasi produk baru di sebuah pasar yang di situ sudah rame pesaing, ya. Itu tentu kan bisnis-bisnis baru, bisnis kecil itu punya kesulitan di sana, ada barrier di sana, ada hambatan. Lalu kemudian pertumbuhan yang tidak terkontrol. Banyak perusahaan kecil itu bisa dapat pesanan atau bisa menjual produk yang sangat banyak dalam waktu cepat. Itu di satu sisi kalau dikelola baik tentu akan bagus, tapi kalau sumber dayanya kurang, maka itu bisa jadi bencana, itu bisa membuat bisnis itu gagal. Katakanlah sebuah pabrik, atau tadi ya saya contohkan perusahaan konveksi, ya, umumnya atau biasanya dia hanya memesan 100 buah kaos selama sebulan. Nah, terus kemudian pada bulan-bulan berikutnya dia memperoleh pesanan 1.000 misalnya, atau terus kemudian meningkat lagi 3.000, ya. Nah, padahal karyawannya ya terbatas. Ya dia mungkin bisa merekrut karyawan luar tapi kan harus di training, ya kan. Sementara perusahaan punya deadline. Nah, ini yang kadang-kala membuat kualitas dari produknya itu menurun, ya. Nah, ketika kualitasnya menurun, pihak pemesan kemudian kecewa, ya. Ini yang kemudian bisa membuat usaha-usaha baru itu gagal gitu. Maka harus hati-hati mengelola permintaan.
Kemudian terlalu tergantung pada satu pelanggan saja. Ya, seringkali em, usaha baru itu kan dimulai tadi, misal saya punya teman ya, dia dulunya kerja di sebuah perusahaan ya, terus kemudian di perusahaan itu dia punya kenalan pelanggan ya, terus kemudian dari kenalan pelanggannya ini dia terinspirasi membuat bisnis baru yang sama dengan eh, yang produknya sama dengan tempat dia bekerja sebelumnya. Nah, siapa pelanggannya? Pelanggannya ya tadi kenalan yang dia dapatkan dari perusahaan lamanya, tempat dia bekerja. Nah, bisnis bisa gagal kalau terlalu menggantungkan pada satu pelanggan ini. Ya, karena sudah kenal satu ini dan ternyata permintaannya banyak, itu kan, dia hanya fokus ke pelanggan itu. Nah, ini yang bisa jadi bencana juga. Ya, kalau pelanggan ini tiba-tiba menghentikan permintaannya, perusahaan akan kelimpungan mencari pasar baru. Ya, makanya dari awal berdiri harus sudah lincah ya dalam menjajaki pasar-pasar baru. Kemudian dari faktor finansial ya, seringkali yang membuat gagal itu karena pendanaannya tidak cukup ya. Kemudian manajemen kasnya buruk ya kan. Em, apa namanya? Banyak hal-hal yang tidak tidak krusial, tidak butuh segera tapi sudah dibeli. Terus kemudian nanti ketika kita butuh ya untuk membeli bahan baku misalnya ternyata kita tidak punya kas yang cukup, misal seperti itu. Kemudian biaya-biaya tetap yang terlalu berlebihan ini juga seringkali membuat bisnis gagal dari sisi keuangan. Sebuah perusahaan baru ya, dia sudah menyewa toko yang biaya sewanya 10 juta per bulan. Ya, ini tentu akan memberatkan gitu. Padahal belum tentu juga itu bisnisnya dari bulan pertama bisa langsung jalan kan gitu. Ya, terus kemudian faktor yang terakhir adalah faktor sistem dan fasilitas. Lokasi yang buruk itu bisa jadi penyebab yang pertama. Ya, umumnya perusahaan itu bikin pabrik untuk mendekat ke pasar atau mendekat ke bahan baku. Nah, kalau tidak mendekat keduanya, ini bisa menjadi sumber kegagalan gitu. Terus yang kedua adalah em, manajemen persediaan yang buruk ya. Jadi apa namanya? Seringkali terlalu banyak beli bahan baku gitu kan. Akhirnya bahan bakunya menumpuk ya, sementara harus beli bahan baku yang lain ya. Nah, bahan baku yang menumpuk ini ternyata produk yang menggunakan bahan baku itu pada prakteknya nggak diminta, permintaannya terbatas. Akhirnya bahan bakunya menumpuk sampai basi, sampai kadaluarsa. Nah, ini kan bisa menimbulkan kerugian-kerugian yang kalau berlanjut bisa menimbulkan kebangkrutan gitu. Oke. Nah, untuk menghindari kegagalan-kegagalan dan kejatuhan-kejatuhan yang tadi sudah kita singgung, para pemilik bisnis itu bisa menggunakan resource-resource yang ada di sekitarnya ya untuk membantu mendapatkan saran atau memberikan dukungan gitu ya. Yang pertama dari pemerintahan ya. Saya berinteraksi dengan banyak UKM di Semarang. Banyak juga di antara mereka yang bisa berkembang itu salah satunya karena bantuan dari Dinas UKM, Dinas Koperasi dan UKM. Ya, banyak pelatihan-pelatihan yang diberikan gitu ya. Kebetulan saya juga menjadi trainer ya di eh, apa namanya beberapa training yang diselenggarakan oleh dinas itu ya. Yaitu bentuk dukungan yang bisa diberikan atau bisa diperoleh dari not for profit organization. Saya kebetulan juga join di yang namanya International Council for Small Business Semarang. Ya, ini juga seringkali memberikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Lalu kemudian bisa juga dari rekan bisnis ya. Misalnya punya langganan pemasok ya atau langganan
atau pelanggan ya, pelanggan setia ya. Dari situ kita bisa memperoleh masukan-masukan. Misal dari pelanggan kita bisa memperoleh masukan-masukan ya. Apa yang kurang dari produk kita ya. Dari pemasok ya bisa juga diperoleh informasi-informasi yang penting ya. Kemudian mentor ya. Biasanya seorang pelaku bisnis itu punya mentor ya, punya guru ya. Umumnya guru ini adalah orang yang sudah punya pengalaman di bisnis tersebut lebih lama ya. Misalnya mau buka usaha ternak lele ya, biasanya dia punya mentor yang sudah usaha ternak lele lebih pengalaman. Atau bisa juga dari akademisi-akademisi ya gitu. Kemudian bisa dari media-media online atau print ya, di Google saudara bisa cari berbagai macam info yang terkait dengan usaha yang akan saudara buat ya gitu. Bagaimana misalnya langkah-langkah membuat usaha ternak lele tadi misalnya, berapa modalnya ya, di mana potensi pasar, saya pikir banyak lah saudara coba cari di Google. Itu juga bisa menjadi salah satu resource. Kemudian jejaring ya, tadi sudah saya singgung juga, misal bisa dari sesama pelaku bisnis ya. Jadi misal saya pernah berkunjung ke sebuah UKM penghasil keripik buah ya di Malang. Itu salah satu yang membuat bisnisnya berkembang itu karena di Malang ada yang namanya Malang Creative Hub ya gitu. Nah, di Malang Creative Hub ini para pelaku bisnis industri kreatif berkumpul ya, mulai dari tadi ya, ada yang jualan keripik buah, ada yang jago desain grafis, ada yang jago bikin website, desain website ya, dan seterusnya ya. Nah, dari situ mereka berkolaborasi ya. Ada juga yang sesama penjual keripik buah gitu ya. Misal sesama penjual keripik buah ya, ketika produksi kita nggak cukup memenuhi pesanan, ternyata mereka bisa ya minta bantuan penjual keripik buah yang lain. Tolong aku disuplai ini ya gitu. Ya tinggal nanti hitung-hitungan mereka aja. Atau tadi bekerja sama dengan graphic designer, bekerja sama dengan website designer ya. Itu yang penting dari sebuah jejaring ya. Makanya kalau saudara besok buat bisnis, berjejaringlah gitu ya. Gabunglah ke organisasi-organisasi yang tadi ya bisa memberikan keuntungan tadi. Nah, yang terakhir adalah bisnis inkubator. Bisnis inkubator ini adalah sebuah institusi, bisa swasta, bisa milik pemerintah, yang tujuannya itu adalah membantu pengelolaan bisnis ya, memberikan mentoring sampai bisnis itu levelnya naik gitu. Di Undip kita punya ya klinik kewirausahaan dan inkubator bisnis Universitas Diponegoro. Saya juga beberapa kali terlibat di dalam kegiatan-kegiatannya. Kalau saudara mau memperoleh info, bisa main ke gedung kewirausahaan. Nah, yang kelima, kita akan mempelajari sumber-sumber pembiayaan untuk usaha kecil. Yang pertama, private financing ya. Jadi pembiayaan yang kita peroleh secara pribadi. Kita bisa pinjam lewat bank atau pinjaman mikro ya, mulai dari BPR seperti itu ya. Atau sekarang juga peer to peer lending itu ya, meskipun harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Terus kemudian venture capital ya, ini adalah perusahaan investasi yang menginvestasikan modal ya bagi sebuah usaha, tapi kemudian imbal jasanya itu bukan dengan cara mengembalikan uang ya seperti di bank. Kalau di bank itu kan bank memberikan pinjaman,
Kemudian bank memperoleh imbalan berupa bunga, gitu kan. Nah, kalau venture capital itu dia memberikan investasi, imbal jasanya adalah proporsi kepemilikan usaha. Jadi ketika saudara misalnya ya modal yang dibutuhkan itu 100 juta, kemudian venture capital memberikan 30 juta, maka umumnya dia akan minta misal 30% kepemilikan dari bisnis saudara gitu. Atau angel investor ini juga biasanya imbal jasanya adalah kepemilikan, tapi jumlah investasi yang diberikan itu relatif lebih kecil kalau dibandingkan venture capital. Nah, sumber pembiayaan yang kedua adalah public financing. Ini bisa diperoleh dengan cara menjadi publik ya, menjual saham ke masyarakat luas lewat IPO, Initial Public Offering, ya, di bursa saham ya, gitu. Nah, yang ketiga crowdfunding ini cukup berkembang dalam beberapa waktu belakangan. Jadi apa namanya? Melakukan pembiayaan sebuah proyek atau sebuah usaha dengan cara crowdfunding. Mungkin saudara dengar istilah crowdfunding itu yang ada di gambarannya adalah yang untuk tujuan sosial ya, seperti kitabisa.com ya, kitabisa.com. Itu kan kalau di kitabisa.com itu misal ada orang yang perlu dibantu ya. Misalnya si A dia sakit, kebutuhan dananya 80 juta. Nah, kebutuhan dana ini di-share ke masyarakat luas lewat media sosial umumnya ya. Nah, orang bisa memberikan seberapapun yang dia mau. 10.000, 20.000, 50.000, 100, sejuta, 10 juta gitu ya. Nah, nanti akan terpantau ya berapa dana yang sudah digalang gitu ya. Nah, sama, bisnis juga bisa didanai dengan crowdfunding. Coba saudara cari misalnya Xiaomi itu dia punya apa namanya? Sarana crowdfunding ya. Dan ada beberapa produk dari Xiaomi yang sudah berhasil di publish dengan crowdfunding ini. Kalau nggak salah Hilo ya, Hilo smartwatch itu juga termasuk dari hasil crowdfunding ini. Nanti silahkan dicari ya. Nah, ini yang terakhir tentang franchise ya. Jadi memulai bisnis itu tidak melulu harus dengan cara membuat bisnis yang betul-betul baru. Ya, saudara bisa membeli franchise. Apa itu franchise? Franchise itu adalah perjanjian bisnis di mana franchisee ya, orang yang membeli franchise itu memperoleh hak untuk menjual produk dan berbagai elemen yang terkait dengan produk itu, misalnya sistemnya, pelatihan karyawannya gitu kan. Nah, hak itu dibeli dari franchiser namanya, orang yang menjual franchise atau perusahaan yang menjual franchise. Misal dulu di Indonesia yang paling populer salah satunya adalah Kebab Baba Raffi, itu adalah salah satu franchise. Jadi owner dari Kebab Baba Raffi itu menjual franchise Baba Raffi, kemudian orang membeli franchise-nya itu namanya franchisee ya. Ya, nah orang yang membeli itu franchisee itu ya dia punya hak untuk menjual kebab Baba Raffi ya. Dia berhak untuk membuat apa namanya? Outlet dengan logo Baba Raffi, menjual produk dengan standar Baba Raffi. Karyawannya juga pelatihannya sesuai dengan standar Baba Raffi gitu ya. Nah, ada beberapa tipe ya produk franchise. Ya ini yang difranchisekan adalah produk. Ya tadi misalnya Baba Raffi itu ada manufacturing franchise. Ya, ini Nike itu termasuk bisa disebut sebagai ini. Atau bisnis format franchise. Ini yang dijual adalah ya sistem bisnisnya ya, manajemennya ya. Gitu. Nah, ini keunggulan dan kelemahannya. Kalau franchise keunggulannya
ketika kita beli franchise itu umumnya perusahaan yang kita beli itu namanya sudah dikenal di masyarakat, ya kan? Artinya pemasaran yang kita lakukan bisa relatif ringan promosinya, ya. Terus kemudian jejaring ya tentu saja sudah terbentuk ya. Misal kayak Kebab Barafi itu kan sudah ditentukan siapa penyuplai dagingnya, siapa penyuplai kulitnya, kulit kebabnya itu ya kan. Ya. Terus kemudian umumnya atau ada beberapa yang memberikan keuntungan-keuntungan yang lebih spesifik. Misalnya Indomaret itu kalau nggak salah itu dibantu, itu kan juga bentuk franchise. Itu juga franchisee-nya dibantu untuk melakukan studi ya, apakah lokasi yang dipilih itu proyek prospeknya bagus, misalnya seperti itu. Terus kemudian umumnya pelatihan juga diberikan bagi karyawannya, ya kan. Lalu dekorasi bangunannya, ya. Kemudian ya tadi pemasoknya siapa saja gitu. Itu keuntungan-keuntungannya. Ya. Yang paling utama ya tadi sebenarnya umumnya produknya itu sudah dikenal ya kan. Kayak Indomaret orang beli, orang jadi franchisee-nya. Kan nggak perlu mempromosikan tokonya, orang semua sudah tahu Indomaret kan gitu. Nah, tapi tentu saja ada kelemahannya ya. Yang pertama, kontrol terhadap usahanya itu relatif kecil ya dibanding kalau punya usaha sendiri. Karena tadi semuanya sudah distandarisasi. Produknya harus sesuai standar, karyawannya harus diberikan pelatihan sesuai standar, ya kan? Jadi nggak bisa kita melakukan inovasi membuat produk baru gitu, misalnya itu nggak bisa. Misalnya McD, saudara sebagai franchisee McD, terus saudara bikin atau jual nasi rames di situ karena sebagai bentuk inovasi ya nggak bisa gitu kan, karena sudah distandarisasi. Ya mau jual gado-gado di McD sendiri gitu ya, nggak bisa ya kan. Itu yang dimaksud relative lack of control. Terus kemudian biaya ya, biaya ada yang menetapkan biaya di awal berapa puluh atau berapa ratus juta atau berapa juta. Selain itu ada juga biasanya biaya sharing profit ya, keuntungannya itu dibagi gitu, atau pendapatannya penjualannya dibagi gitu. Nah ini kelemahannya juga. Saya pikir itu ya materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Stay safe and healthy.